Inilah ketampanan Brigadir J yang membuat wanita terpikat. Bukti CCTV terungkap istri Verdi Sambo sedang melakukan ini. Hubungan Brigadir J dengan istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati diungkapkan pasca peristiwa maut yang menjadi trending topik saat ini. Pasca peristiwa maut itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan ungkap hubungan Brigadir J dengan istri Verdi Sambo yaitu Brigadir J merupakan sopir dari Putri Chandrawati. Tak dipungkiri pesona ketampanan Brigadir J bisa semua wanita dibuat terpesona hingga dibikin klepek-klepek terlihat seperti di video yang viral di media sosial. Brigadir J sangat tampan, wanita mana yang tak bisa jatuh hati kepada Brigadir J? Jika sebelumnya Brigadir J merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo, Mabes Polri mengkonfirmasi bahwa Brigadir J statusnya bertugas sebagai sopir istri Kadif Propam Polri tersebut yaitu Putri Chandrawati yang setiap hari bisa bersamanya. Lantas benarkah istri Verdi Sambo Putri Chandrawati terlibat perselingkuhan dengan Brigadir J? Yuk simak dulu informasinya sampai tuntas biar tidak jadi salah paham. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel ini ya. Disebutkan dalam peristiwa tersebut, Brigadir J tewas lantaran baku tembak dengan Baradae di rumah singgah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Brigadir terlibat baku tembak setelah keluar dari kamar istri Irjen Verdi Sambo yang teriak hingga didengar Baradae. Brigadir J itu sopir, jadi melakukan tugas mengamankan, tapi dia sopir, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan saat itu. Polisi juga mengungkapkan, Baradae di rumah tersebut, statusnya AID Dekem, ADC, atau asisten pribadi Irjen Verdi Sambo. Brigadir J dan Baradae merupakan anggota BRIMOB selaku staf Divisi Propam Polri dengan tugasnya melakukan pengamanan dan pengawal terhadap Kadif Propam. Terkait hubungan dengan istri Verdi Sambo, Samuel Huta Barat ayah dari Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J ungkapkan fakta ini. Di mana hubungan kedekatan dengan istri Verdi Sambo terjalin baik yang sudah bekerja kurang lebih 3 tahun. Sepengetahuan keluarga, kata Samuel, hubungan Brigadir J dengan keluarga Verdi Sambo yakni hubungan antara bawahan dengan atasan. Selama 2,5 tahun bekerja untuk keluarga Verdi Sambo, hubungan antara Brigadir J dengan Verdi Sambo berjalan baik. Bahkan, Brigadir J tidak pernah mengeluhkan pekerjaannya mendampingi Verdi Sambo sekeluarga. Kalau tugas dia sama Pak Verdi Sambo sudah kurang lebih 2,5 tahun, kata Samuel. Saya rasa kedekatan dia dengan keluarga Verdi Sambo ya kedekatan atasan dengan bawahan, sambungnya. Lagi pula anak kita ini mulai dari di Jambi pun, saat bertugas, tidak pernah menceritakan soal pahitnya di pekerjaan itu, lanjutnya. Tidak mau dia membebani pikiran orang tua, selalu yang diceritakannya yang manis-manis dan enaknya. Dia berusaha agar orang tua tidak merasa beban pikiran, tidak ada keluhan, dari Brigadir J saat bertugas mendampingi keluarga Verdi Sambo, imbuhnya. Meski demikian, Brigadir J, kata Samuel, selalu berkomunikasi dengan keluarga. Bahkan saat mengantarkan Verdi Sambo dengan istrinya ke Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Brigadir J juga memberi kabar kepada keluarga. Jadi memang waktu dia ke Magelang, kami tahu karena kami dikabari selaku orang tua, ucapnya. Pada saat itu, kami sekeluarga berencana mau berangkat ke kampung untuk berziarah, tambahnya. Tapi anak kita almarhum ya bilang dia tidak bisa ikut lantaran mau berangkat ke Magelang, ungkapannya. Kalau sudah pulang nanti dari Magelang, ya, Brigadir J rencananya, minta izin sama Ibu Sambo sama Pak Sambo untuk dapat diberikan izin untuk menyusul ke Sumatera Utara, menemui keluarganya, terangnya.
Sementara itu, terkait penelusuran kasus kematian Brigadir J, Polri berhasil menemukan bukti CCTV. Polri mengungkap telah menemukan bukti CCTV terbaru terkait teka-teki kematian. Temuan CCTV tersebut dinilai dapat mengungkap dengan jelas kasus tewasnya Brigadir J. Sayangnya, hasil CCTV belum diungkap di depan publik. Sebelumnya, disebutkan jika CCTV yang berada di dalam rumah Ferdi Sambo mengalami kerusakan sejak 2 minggu sebelum kejadian tewasnya Brigadir J. CCTV yang berada di jalan wilayah rumah Ferdi Sambo juga diganti. Kini, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengungkap telah menemukan CCTV baru untuk membuka kasus Brigadir J. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini, terang Dedi di Mabes Polri. CCTV masih menjadi bahan rahasia penyidik dan akan dibuka setelah tim sus selesai menyelidiki isi CCTV tersebut. CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyelidikan tim sus sudah selesai, jadi biar tidak sepotong-sepotong, imbuhnya. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jajadi menambahkan, penyidik akan memeriksa CCTV dengan jaminan legalitas untuk segera mengungkap kasus kematian Brigadir J. Ada beberapa hal yang harus disinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di sana, di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda, tuturnya. Nah tentunya ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tapi berdasarkan data daripada CCTV itu sendiri, lanjutnya. Andi menilai, rekaman CCTV masih dirahasiakan karena masuk dalam materi penyidikan. Terkait dengan CCTV juga tidak perlu kita jelaskan di sini karena itu materi penyidikan. Yang jelas saat ini sedang berada di Lab 4 untuk dilakukan proses-proses digital forensik di sana. Hasilnya juga nanti akan disampaikan oleh ahli kepada penyidik bukan kepada siapa-siapa, pungkasnya. Sementara itu, Bribka Riki dan Baradae tak lihat istri Irjen Ferdi Sambo dilecehkan Brigadir J. Bribka Riki dan Baradae tidak menyaksikan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Kadif Propam Polri nonaktif, Irjen Pol Ferdi Sambo. Keduanya hanya mendengar teriakan dari istri Irjen Ferdi Sambo. Itu Riki dan Baradae tidak menyaksikan. Dia hanya mendengar teriakan dari ibu itu, tidak tahu kenapa teriakan terjadi. Berarti saksi hidup yang ada hanyalah Ibu Putri, kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan, Selasa, 2 Agustus 2022. Menurutnya, dugaan pelecehan seksual harus didalami kembali melalui digital forensik untuk mengetahui komunikasi Ibu Putri dan Brigadir J. Saat ini keterangan dari para saksi belum bisa disimpulkan. Tapi sementara dari keterangan yang ada sekarang kita belum bisa menyimpulkan apa sebetulnya peristiwa yang terjadi. Itu problem yang paling krusial, katanya. Diketahui, sejumlah ajudan dan art Irjen Ferdi Sambo diperiksa di Komnas HAM. Mereka dimintai keterangan terkait peristiwa penembakan yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdi Sambo. Lebih lanjut, Bareskrim indikasikan pembunuhan Brigadir J dilakukan bersama-sama. Bareskrim Polri menyiratkan dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua, J, tak dilakukan oleh aktor tunggal. Hal tersebut melihat konstruksi sangkaan dan pasal-pasal dalam penetapan Bayangkara 2 Richard Eliezer, Baradae, sebagai tersangka. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian mengatakan, Baradae dijerat dengan pasal 338 KUH Pidana Yungto pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana. Sejumlah pasal tersebut terkait dengan ancaman penjara selama 15 tahun atas pembunuhan dan perampasan nyawa orang lain. Sangkaan dalam pasal lainnya juga terkait dengan persekongkolan untuk melakukan pembunuhan serta perbantuan dalam penghilangan nyawa orang lain. Penyidikan tidak berhenti hanya sampai di Baradae. Ini masih terus berkembang. Dan pemeriksaan saksi-saksi masih akan dilanjutkan,
kata Andi saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2022. Baradae resmi ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Brigadir J. Penetapan tersangka tersebut terkait kasus baku tembak antara Baradae yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Juli 2022. Andi menerangkan, penetapan tersangka terhadap Baradae terkait laporan dugaan pembunuhan berencana, dan penganiayaan terhadap Brigadir J oleh keluarganya pada Senin, 18 Juli 2022. Setelah rangkaian penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim pada Rabu, 3 Agustus 2022, malam, melakukan gelar perkara besar. Hasilnya, menetapkan Baradae sebagai tersangka atas pembunuhan terhadap Brigadir J. Penetapan tersangka itu melewati serangkaian pemeriksaan terhadap 42 orang saksi, mulai dari ahli hingga keluarga Brigadir J. Dari serangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dan alat-alat bukti, kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka, ujar Andi. Sampai Kamis 4 Agustus dini hari, tim penyidikan di Tipidum masih memeriksa Baradae. Tersangka akan langsung ditahan setelah pemeriksaan tersebut. Tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa Irjen Sambo dan istrinya Putri Chandrawati Sambo pada Kamis, 4 Agustus 2022. Bagaimana pendapat Anda?